Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman semua di podcast Hima. Seperti biasa, biasanya kita akan melaksanakan podcast bersama bintang tamu yang spesial. Nah, bintang tamu spesial ini yang kami datangi itu namanya Mas Ramadan Nur Putra. Mas Ramadan Nur Putra, coba dong perkenalkan dirinya. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Ramadan Nur Putra, mahasiswa PAI 2020 dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Ya. VAI. Ya. Iya, PAI. Kok bisa dari Sumatera Barat? Gue bisa ke Yogyakarta. Oke, tadi perjalanannya panjang gitu mas. Kemarin itu saya dari dulu udah niatan pengen kuliah di Jogja gitu kan. Waktu itu daftar, tapi daftarnya prodi hukum. Jadi kan karena saya nggak keterima di prodi ilmu hukum, keterimanya di PAI gitu. Nah jadi istilahnya kalau kata orang sekarang tersesat di jalan yang benar lah. Gitu. Oh, tersesat di jalan yang benar. Jadi waktu itu apa namanya? Pilihan pertama emang hukum ya, Iya, baru pasti yang ya. FAI. Oke. Ngomong-ngomong nih masalah Sumatera Barat nih, Iya, ya. iya. Kira-kira apa sih hal yang menarik di Sumatera Barat? Hal yang menarik di Sumatera Barat itu banyak sih mas. Kalau dari saya pribadi Coba ya. dari contoh kita mulai dari yang pertama ya buat para penonton Ah. biar penasarannya nggak begitu berlebihan. Iya. Kita mulai dari makanan dulu. Makanan Oke. sana apa? Kalau makanan pasti udah nggak asing lagi. Apa? Rendang tahu kan? Loh, bukannya dari Surabaya rendang? Bukan. Oh, bukan. Dari daerah kamu toh? Iya. Oh, Rendang itu dari makanan khas Sumatera Barat. Teman-teman pastilah yang sering makan di masakan Padang, rumah makan Padang. tapi ngomong-ngomong masalah rendang ini, itu dulu pada tahun 2008 kalau tidak salah, itu jadi makanan terbaik pertama di seluruh dunia, ya nggak sih? Iya mas, makanya sampai sempat ada kontroversial gitu kan terkait masakan rendang itu. Gitu. Ada yang mengatakan itu dari Indonesia, ada juga yang mengatakan dari negara lain gitu. Oh, Saya nggak mereka sebut ya. ngeklaim gitu. Iya, Oh, ngeklaim. aneh itu. Wah, pengen Karena negara ini. iya kan. Mungkin karena apa namanya masih satu rumpun atau satu keturunan gitu, sehingga ada yang sempat ngeklaim seperti itu gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, ya mengakui bahwasanya itu dari Sumatera Barat gitu Oh, kan. misalkan ada nih negara Amerika nih misalkan dia ngeklaim, kira-kira tindakanmu gimana? Ya otomatis kita sebagai Lempar nuklir ya. Sumatera Baratnya nuklir kan ya? Enggak, canda. enggak. Oke, makanan sudah, sekarang bahasanya gimana bahasa? Bahasa itu. Nah, ada yang menarik nih Mas. Kalau di Sumatera Barat itu ya, bahasanya itu mungkin di provinsi-provinsi lain saya rasa juga gini gitu. Bahasanya itu di tiap kabupaten itu kadang beda gitu. Bahkan ada yang satu kata itu apa namanya memiliki makna yang berbeda di daerah yang lain gitu, tapi sering digunakan gitu. Contoh nih misalnya saya di kabupaten ini dengan kabupaten lain itu bisa aja berbeda gitu. Apakah itu mungkin dari segi logatnya atau bahkan kosakatanya sendiri gitu. Atau bahkan ada kosakata yang sama, cuman artinya yang berbeda gitu. Nah, jadi kadang sering juga tuh terjadi miskom gitu miscommunication. antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi kalau misalkan nih satu daerah itu daerah Minang ya. Jadi pakai bahasa Minang gitu. Tapi di setiap kabupaten juga berbeda-beda tata cara bahasanya gitu. Iya, kan Sumatera Barat itu bahasanya bahasa Minangkabau gitu. Coba dong sapa para kontestan. Oke, pakai pakai ngomong bahasa bahasa ya, coba. Salam dulu ya. Assalamualaikum dun sanak sadonyo baakaba gitu. Nah, enggak paham. Oh, Gimana gitu kabar? ya. Gimana kabar? Nah, Gimana ini? Baakaba. Baakaba. Oh, baakaba. Baakaba. Kayak bahasa Arab. Terus apa lagi ya? Masalah makanan, bahasa, adat budaya. Nah, kalau adat ini Mas. Jadi di Sumatera Barat itu masyarakatnya itu secara sosial itu kental dengan adat dan agama. Makanya di Sumatera Barat itu
ada landasan filosofisnya gitu Mas dalam Wah. bermasyarakat Waduh, gitu. udah mulai kritis ini. Aduh. Kepala saya udah mau meledak nih. Enggak, Lu gimana enggak. ya? Filosofinya gimana? Nah, jadi filosofinya? ada satu kalimat yang sering saya dengar itu, yang juga sering saya pelajari di Sumatera Barat, bahkan di SD itu udah dipelajari. Jadi di SD itu ada mata kuliah. Waktu SD kita belajar mata kuliah, teman-teman. Oke. Ada mata pelajaran budaya alam Minangkabau. Hmm. Jadi kita mempelajari budaya alam Budaya Minangkabau. sendiri ya? Iya, Bagus, dari bagus, sejarah kenapa adanya suku Minangkabau gitu. Kenapa banyak suku-sukunya sampai sekarang itu dipelajari di sana gitu. Nah, jadi untuk yang tadi, apa tadi Mas? Adat budaya. Oh iya, adat budaya. Nah, jadi landasan filosofis dalam adat budaya Minangkabau itu adat basandi syarak basandi kitabullah. Kalau biasa disingkat orang ABS SBK. Nah, jadi kalau kita coba artikan ke bahasa Indonesia, adat itu berdasarkan pada agama, agama itu berdasarkan pada kitabullah Al-Qur'an. Nah, jadi dalam masyarakat Sumatera Barat itu ada integralisasi antara adat dan agama, nggak bakal berseberangan gitu. Mereka saling saling berpadu gitu, mengatur tatanan masyarakat dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi pada intinya bukan hampir lagi, emang sudah secara hakikatnya itu tuh hakikatnya itu memang benar berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah seperti itu. Iya. Nah, karena di masyarakat Sumatera Barat itu sendiri, khususnya yang suku Minangkabau ya Mas, itu dia agamanya Islam gitu Mas. Dulu itu sempat saya pernah belajar waktu SD itu, ada namanya Sumpah Palapa. Bukan Sumpah Palapa. Bukan Sumpah Palapa. Itu Majapahit. Jadi dia itu di sana itu seolah-olah ibaratnya kalau bahasa sekarang mendeklarasikan lah bahwasanya orang Minangkabau itu wajib sukunya Islam. Nah, orang Minangkabau. Nah, sekarang kan di Sumatera Barat sendiri itu kan udah banyak masyarakat non Minangkabau, makanya banyak agama-agama gitu. Dan itu harus kita terima kan, nggak boleh untuk masyarakat Minangkabau sendiri itu, kalau memang dia orang Minangkabau ya agamanya Islam gitu. Oke, kalau kita ngomong masalah agama Islam ya, saya mau memicu sesuatu nih. Masalah perekonomian. Jadi di sini ada beberapa konten itu ya di Instagram dan sebagainya itu menyatakan bahwasanya di daerah Minang itu nggak ada yang namanya Indomaret. Itu coba Bang jelaskan kamu sebagai orang Minang nih gimana nih? Maksudnya apa itu? Ada apa? Kok bisa seperti itu? Nah, kalau untuk permasalahan itu ya Mas ya, Indomaret itu, Alfamart gitu kan, Alfamidi gitu. Emang nggak ada di Sumatera Barat gitu. Karena yang saya dengar ya, katanya itu bakal mematikan UMKM gitu. Nah, jadi Pemprov Sumatera Barat itu menutup akses yang tadi kan, supaya UMKM itu hidup gitu. UMKM di Sumatera Barat itu hidup gitu. Koperasi-koperasi atau mungkin swalayan-swalayan yang memang itu punya putra daerah lah atau masyarakat itu sendiri gitu. Oh, jadi gitu, apa ya? Jadi mereka tuh anggapannya itu menutup diri sekiranya itu bisa memandirikan perekonomian daerah kamu sendiri gitu ya? Iya, biar tidak ada ikut campur dan tidak ada permasalahan ekonomi gitu kan ya? Iya, bukan menutup diri juga sih Mas. Maksudnya mencoba untuk membangun perekonomian yang lebih mandiri dan juga meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat itu sendirilah gitu. Ya sih, sebenarnya sih bagus sih seandainya. Makanya ini Mas, ada lelucon juga ya. Ini mungkin teman-teman saya yang di kelas tahu. Saya itu waktu nyampe di sini diketawain gitu. Kenapa? Karena nggak bisa nyebut Indomaret gitu. Kok nggak ada Indomaret? Bukan itu, saya nyebut Indomaret gitu. Jelas sekali logat ini. Indomaret ya. Kita kalau orang sini kan agak mendok gitu ya. Indomaret gitu kan. Bagus sih sebenarnya, bisa jadi contoh buat kota-kota yang lain nih sih ya. Bagus juga, bagus. Oke. Gini, kita sudah mulai masuk pembahasan yang mulai kritis ya. Masnya ini kan ya orang dari Minang. Saya juga nih, tapi beda sama saya, orangnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mas sebagai pendatang baru di Yogyakarta ini, sebagai orang Minang, orang yang merantau, itu pasti kaget gak sama ketemu di UMY ini dari berbagai jurusan, oke lah.
Tapi dari berbagai kota, otaknya beda, bener, pikirannya bener. beda, cara dia berbicara juga beda. Nah itu Mas secara pribadi menanggapinya gimana? Ya, kalau saya pribadi ya, tentu kita harus membiasakan gitu. Apalagi dengan masyarakat Jogja sendiri gitu. Istilahnya sekarang beradaptasi lah gitu. Karena dalam ini juga, mungkin Mas Dandi udah sering dengar ini. Kalau dalam bahasa Minang itu ada semacam pepatah gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi maksudnya itu seperti ini, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita menetap gitu, kita harus bisa beradaptasi gitu. Ketika saya pergi ke Jogja gitu, ya saya harus beradaptasi dengan masyarakat di sini gitu, membiasakan diri dengan kultur mahasiswa yang beragam gitu. Ada yang dari timur gitu kan, ada yang dari Sulawesi, Ada yang dari Papua, Kalimantan, Kalimantan, iya kan? Jawa. Iya, dan di sana juga sih bagaimana kita bisa ya membangun harmonisasi lah gitu di atas keberagaman tadi. Gitu. Kalau kita ngebahas masalah harmonisasi, berarti kita juga membahas namanya integrasi ya. Iya. Nah, gimana sih Mas tips dan triknya ya, Mas sebagai orang yang berbeda dari luar Jawa, membangun integrasi yang baik antara sesama mahasiswa? Pertama ya menurut saya kita harus mengakui dan menyadari gitu, membenarkan bahwasanya kita itu semua berbeda gitu. Itu poin pertama menurut saya gitu. Dengan kita mengakui, menyadari ketika ada hal-hal yang mungkin bisa dapat memicu perselisihan gitu, hal-hal yang diskriminatif, ya janganlah ditimbulkan gitu, karena takutnya nanti malah menimbulkan permasalahan gitu. Tapi Mas, saya dari dari quotes Islam itu ada mengatakan berkata baik atau diam. Nah, Mas sebagai seorang Minang setuju nggak masalah mengenai pembahasan itu berkata baik atau diam? Kalau dari Islam ya, tapi kalau dari masyarakat Minang sendiri itu gimana? Berkata baik atau diam, Nah. yang mana? Ada deh Qulil pokoknya. haq walau kana murran itu bukan? Iya kalau nggak salah seperti itu kalau nggak salah. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit gitu. Serupa tapi ada pembahasan yang lain berkata baik atau diam itu dari Berkata baik. kayak masalah hari kiamat, saya lupa pokoknya. Berkata baik atau diam. Setuju, Mas sebagai seorang Minang setuju nggak maksudnya? Ini kalau saya pribadi dulu Iya. bukan karena saya orang Sumatera Barat gitu, tapi karena kalau dari pandangan saya pribadi gitu, berkata baik atau diam. Kalau menurut saya itu Mas, ada tingkatan atau proseduralnya gitu. Ya, Nah, mungkin kalau di tingkatan hadis prosedural. itu kita sering dengar hadis yang untuk mencegah kemungkaran gitu dengan kekuasaan, habis itu dengan perkataan, kemudian dengan hati. Hati bagaimana caranya? Ya kita Itu diam. mendoakan. Ya, atau juga. kita mendoakan, atau kita mungkin menghindarinya. Nah, menurut saya kalau semisal nih, saya pribadi itu punya otoritas atau punya kekuasaan untuk menghentikan atau mengatakan itu salah gitu. Ya, saya lakukan itu gitu. Tapi kalau semisal saya nggak punya otoritas atau kekuatan, ya mungkin saya nasihati gitu, ajak diskusi, dialog gitu kan. Intinya berkata baru diam, tapi di sisi lain kita sebagai seorang muslim ya, ba'amar ma'ruf nahi mungkar juga. Nah, iya, paham. Oke. Sebelum podcast kita akhiri, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ya? Kan kita membahas masalah integrasi antar mahasiswa ya. Tuh kira-kira dari Mas sendiri ada nggak yang mau disampaikan sama penonton? Oke, kalau bagi untuk saya sendiri ya, mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman, terkhusus yang mungkin juga sama gitu, merantau dari daerahnya masing-masing ke Yogyakarta, tetap semangat, rajin-rajin menuntut ilmu di sini, karena saya anggap Yogyakarta ini Universitas Kaironya Indonesia. Masya Allah. Kan kota pendidikan. Kan? Betul banget. Karena ini menyesal nanti kalau kita balik nggak bawa apa-apa. Gitu. Betul. Kita harus mikirin juga gitu.
apa nanti yang akan kita bawa balik. Kemudian ya karena kita menyadari kita ini beragam, multikultural, berbineka gitu. Ya mari kita sama-sama bersikap moderat lah gitu, tengahan gitu untuk mengatasi itu. Mungkin itu aja sih Mas Dandi. Oke, mungkin saya akan memberikan close statement ya pada akhir sesi kali ini dan juga pada teman-teman ya. Ya pada intinya kita itu hidup dalam berbeda-beda suku, berbeda pulau, dan berbeda-beda bahasa. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa, alangkah baiknya bagaimana kita bisa mengkritisi hal tersebut. Caranya seperti apa ya? Kita yang pertama, kita menyadari keberadaan kita, bahwasanya kita ini bukan orang yang individu. Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk bisa bersosialisasi satu sama yang lainnya. Nah, di dalam agama Islam itu sendiri sudah dibahas mengenai sosialisasi yang baik seperti apa, berkata baik, menjunjung namanya keadilan, dan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin itu saja ya Mas ya podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Samadanur yang mana sudah mengisi podcast yang luar biasa kali ini ya. Sama-sama. Sudah mulai sedikit kalau sudah sama Samadanur. Oke, buat Mas Samadanur saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri Mas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk nantikan podcast Hima selanjutnya, bahwasanya kita akan selalu update lebih baik lagi dan lebih terfaktual dan aktual mengenai masalah apapun itu. Pokoknya stay tune on YouTube Hima. Oke, dari saya sebagai moderator dan di Pramudia saya pamit undur diri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.